guys, perkenalkan nama saya Nokica Fathia Anwar. Di sini saya dan teman saya akan melakukan presentasi tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya. Saya Novita Anggi Pratewi. Saya Najwa Lete Zara. Saya Natasha Wilafani. Materi tentang permintaan. Ketika kita mempelajari tentang permintaan, posisikan diri kita sebagai pembeli agar lebih mudah memahaminya. Pada saat awal tahun ajaran, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Kita sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Jadi, dapat disimpulkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan antara lain: A. Harga barang. Harga suatu barang akan memengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, dan sebaliknya. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. B. Pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh seseorang akan memengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan memengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. C. Selera masyarakat. Selera sangat memengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. D. Kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat memengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. E. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopi lebih murah dari harga teh, bagi uang mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. F. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga sangat memengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat memengaruhi permintaan terhadap barang. G. Ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakannya harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah kembali membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang.
Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Permintaan menurut daya beli konsumen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. 2. Permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk dan belum melakukan transaksi. B. Permintaan menurut jumlah konsumen antara lain. Permintaan menurut jumlah konsumen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, permintaan individual. Permintaan individual yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individual. 2. Penawaran. Apa sih penawaran itu? Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran antara lain sebagai berikut. Faktornya ada 4, biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. B. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. C. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. D. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan barang penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Sekarang pengertian kurva penawaran. Pengertian kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Contoh kurva penawaran bisa dilihat di LKS halaman 26. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang harga. Apa sih itu harga? Harga adalah suatu barang yang ditawarkan dengan uang.
Dalam ekonomi yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pihak pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga harga keseimbangan. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan, yaitu tersedianya barang sesuai dengan barang yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai dengan penawaran pembeli. Ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Penggolongan pembeli dan penjual dapat digolongkan berdasarkan perbandingan antara harga pasar dan harga pokok bagi penjual dan produsen dan kemampuan membeli bagi konsumen. Pembeli dan penjual dapat digolongkan seperti pembeli super marginal, yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan membeli di atas harga pasar. Yang kedua, pembeli marginal, yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan sama dengan harga pasar. Yang ketiga, pembeli submarginal, yaitu pembeli yang mempunyai kemampuan membeli di bawah harga pasar. Yang keempat, penjual supermarginal, yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di bawah harga pasar. Penjual marginal, yaitu penjual yang memiliki perhitungan harga sama dengan harga pasar. Penjual submarginal, yaitu penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di atas harga pasar. Peran pemerintah dalam penentuan harga di pasar. Dalam kegiatan ekonomi, suatu negara tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai negara. Kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pemerintahan dan penawaran, tetapi situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dan pengandalian harga. Untuk melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan produsen agar tidak dirugikan, dan bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara, yaitu pemerintah menentukan atas mengubah terhadap harga tarif secara langsung atau bentuk kebijakan pemerintah. Caranya yaitu 1. Menetapkan tarif listrik, air minum, BBM. 2. Menetapkan harga minimum dan harga maksimum. 3. Melakukan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Contohnya, harga beras terganggu, maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan dropping beras ke pasar. Yang kedua, mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran, akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi. Cara yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan, diantaranya yaitu 1. Kebijakan reproduksi yang bertujuan mengendalikan jumlah produk yang ditawarkan. 2. Kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah peredaran uang. 3.
ketiga, kebijakan subsidi. Subsidi pada hakikatnya merupakan bantuan pemerintah kepada pengusaha baik berupa modal maupun peralatan. Pasar melakukan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melakukan jual beli atau proses jadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlahnya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar memiliki fungsi antara lain seperti berikut. A. Distribusi. Untuk memperlancar distribusi barang dan produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli produsen dapat mempermasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. B. Fungsi pembentukan harga. Mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang, sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. C. Promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil reproduksinya kepada masyarakat. Fungsi promosi ini sangat menguntungkan omset penjualan apabila ditunjang dengan kualitas barang dan harga yang murah. Pasar banyak macamnya dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain seperti berikut. A. Macam pasar menurut wujudnya. 1. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsurnya pasarnya seperti penjual, pembeli, dan harga yang dijual belikan ada di situ. 2. Pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembelinya dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di pasar. Akan transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barangnya yang diperjualbelikan sudah diketahui bentuk oleh pembeli. B. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Pasar konsumsi, yaitu pasar yang diperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh. 1. Pasar konsumsi, yaitu pasar yang diperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar bahan dan supermarket atau mall. 2. Pasar produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang memerlukan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan pasar modal. C. Menurut luas jaringan distribusi. 1. Pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut, seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Bringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. 2. Pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah satu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. 3. Pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah satu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. 4. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komunitas barang dagangan untuk masyarakat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. D. Menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian. 2. Pasar mingguan. 3. Pasar bulanan. 4. Pasar tahunan. E.
menurut organisasi atau strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui status si pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau jenisnya. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar di antara lain ini: pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga, jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga.